Shalom saudaraku, berjumpa lagi dengan saya, Didit Yuli. Kali ini saya mau mengomentari Pak Ustadz. Ini sebenarnya ceritanya ada satu keluarga dari keluarga Chinese yang menjadi mualaf dan Pak Ustadz inilah yang mensyahadatkan mereka. Pas mereka syahadat, ada ceramah sedikit. Pak Ustadz juga mengatakan demikian bahwa orang Islam itu juga percaya kepada Yesus. Kalau enggak, maka imannya tidak sempurna. Nah, sebelumnya mari kita melihat video berikut ini. Orang Islam ini adalah orang yang menjunjung tinggi dan percaya kepada Yesus atau Nabi Isa. Kalau orang Islam tidak percaya kepada Yesus, berarti masih kufur, belum sempurna Islam. Kalau kita beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad, dan kepada Yesus atau Nabi Isa. Sampai di sini dulu teman-teman. Jadi benar kan Pak Ustadz tadi itu mengatakan bahwa semua orang Islam itu harus percaya kepada Yesus. Kalau enggak, maka imannya belum sempurna. Beneran nih Pak Ustadz. Kalau harus percaya kepada Yesus, maka semuanya harus dibaptis dan masuk gereja. Semuanya nanti habis dong orang Islam. Gimana sih Pak Ustadz? Jadi maksud Bapak itu Yesus yang dipercaya oleh orang Kristen atau Isa yang ada di dalam Al-Quran yang dipercaya oleh orang Islam. Jadi kenapa saya bertanya demikian? Karena Yesus yang dipercaya oleh orang Kristen dengan Isa yang dipercaya oleh orang Islam itu berbeda. Nah, bedanya di mana? Dari silsilahnya saja berbeda. Kalau kemudian Yesus lahir di bawah, Yesus lahir di kandang, tapi Isa lahir di bawah pohon kurma. Kemudian Isa waktu kecil bisa bicara di buahan ibunya, tapi Yesus tidak, karena tidak diceritakan di dalam Alkitab. Kemudian Isa masih kecil itu sudah bisa membuat mujizat tanah liat menjadi burung. Tapi Yesus tidak, karena dia baru melakukan mujizat itu umur 30 tahun, yaitu merubah air menjadi anggur. Kemudian Isa tidak mati disalib tapi diserupakan, tapi Yesus mati disalib, bangkit, dan naik ke surga. Jadi berbeda, yang Bapak maksud yang mana ya? Jangan menyamakan. Kemudian apa yang disampaikan oleh Bapak ini lagi? Mari kita lihat video selanjutnya. Itu harus, karena apa harus diingat Bu? 325 tahun setelah Yesus itu meninggal, baru ada namanya agama Kristen. Yesus sendiri nggak tahu. Yang buat siapa? Siapa Bu? Paulus, bukan Yesus. Nah, yang di video ini lucu nih. Pak Ustadz sok tahu sejarah, ngajarin orang tentang sejarah, tapi salah gitu ya. Masa dia bilang bahwa Kristen itu baru ada 325 tahun setelah Yesus dan didirikan oleh Paulus. Ya Paulus sudah mati lah Pak kalau 325 tahun setelah Yesus gitu ya. Jadi benarkah Kristen baru ada 325 tahun setelah Yesus dan didirikan oleh Paulus? Mari kita melihat di dalam Alkitab, di dalam Kisah Para Rasul, pasal yang ke-11 ayat 26. Saya bacakan ya. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiokialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Jadi, murid-murid disebut Kristen itu di Antioquia. Dan cerita ini tidak lama kisahnya setelah Yesus diangkat ke surga, kemudian Stefanus dihukum rajam, dan kemudian barulah ada kisah ini. Jadi itu jaraknya ya nggak sampai 325 tahun, Pak. Jadi seperti itu ya. Nah, kenapa murid-murid disebut Kristen? Apakah ini nama yang diberikan oleh Paulus kepada mereka? Tidak. Kristen adalah sebuah ejekan dari orang-orang di Antioquia untuk para pengikut Kristus. Jadi Kristen artinya adalah pengikut Kristus atau Kristus kecil.
Jadi orang-orang Kristen ini disebut Kristen karena mereka mengikuti apa yang dilakukan dan diajarkan oleh Yesus. Jadi seperti itu ya, tidak ada Pak. Kristen itu agama ciptaan Paulus dan lain sebagainya, nggak ada. Itu hanya karangan atau tuduhan dari kaum bapak saja. Jadi ini dari saya, semoga ini mencerahkan kita semuanya. Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati kita.